Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Rokan Hilir berunjuk rasa menolak perpanjangan HGU salah satu perusahaan kelapa sawit karena tidak memenuhi kewajiban kebun plasma seluas 20%. Seorang wanita di Pekanbaru dijamret saat melintas di jalan perumahan. Akibatnya, korban kehilangan dompet berisi telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Belasan kapal dikerahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Nataru di perairan Bintan. Kapal disiagakan di sejumlah titik dan siap diterjunkan bila diperlukan. Kepada Tuhan, kepada kalian semuanya, baik. Belasan kapal dikerahkan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur Nataru di perairan Bintan, Kepulauan Riau. Sebanyak 11 kapal disiagakan guna mendukung kelancaran dan keselamatan transportasi laut. Kapal negara itu ditempatkan di berbagai lokasi untuk mengatasi dan siap diterjunkan bila terjadi kendala angkutan transportasi laut. Kapal disiagakan selama arus mudik hingga arus balik tanggal 8 Januari 2026. Kepala Pangkalan PLP Kelas 2 Tanjung Uban mengatakan, setiap kapal bersifat mobile sesuai kebutuhan dan disiagakan di sejumlah posko yang telah ditentukan. PLP Tanjung Uban mengerahkan 11 armada. Dua armada kapal kelas 1, satu armada kapal kelas 2, 2 armada kapal kelas 4, 4 armada kapal kelas 5, dan 2 RIB. Kita standby-kan di masing-masing pos yang sudah ditentukan sesuai dengan rencana operasi. Operasi pengamanan Nataru di perairan Kepri dimulai pada tanggal 18 Desember 2025 hingga 8 Januari 2025. Calon penumpang diimbau supaya meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi aturan pelayaran untuk keselamatan. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai kian melambung tinggi sehingga petani akan melakukan panen lebih awal di Lingga, Kepulauan Riau. Menunggu hari jelang panen, salah seorang petani di Dabu Singkep tersenyum gembira. Di atas lahan seluas lebih kurang setengah hektar, petani menanam 4.000 batang pohon cabai. Meski sempat dilanda cuaca ekstrim, namun cabai kali ini tetap tumbuh subur. Diperkirakan, satu pohon dapat menghasilkan 1,5 hingga 1 kilogram cabai. Dengan melambungnya harga cabai, petani dapat meraup keuntungan yang cukup besar. Petani memperkirakan pada panen kali ini dengan jumlah pohon 4.000 batang bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton cabai. Sementara harga cabai saat ini tembus Rp80.000 per kilogram. Masa panen yang diperkirakan berlangsung pada awal Januari diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Dabu Singkep Lingga. Untuk tahun ini alhamdulillah kita nanam cabai ini 4.000 batang cabai merah keriting. Untuk hari ini harga pasaran cabai merah keriting sekitar 80.000 per kilo dari petani. Ini perkiraan pertengahan bulan 1 atau akhir bulan 1. Ini kalau seperti ini nih, satu pohon bisa menghasilkan setengah kilo sampai 1 kilo per batang. Nah, kita cuman berharap kita tidak mendahului yang di atas, tapi kalau satu pohon ini mencari setengah kilo enteng. Ya, mudah-mudahan ini untuk akhir tahun atau awal tahun 2026 ini bisa untuk masuk Dabu Singkep. Harga ngikuti pasar, kalau harga Jambi
dengan harga lokal ini biasanya lebih mahal yang lokal. Untuk lokal berapa, Mas? Kalau Jambi itu 70, ditambah biaya akomodasi sini 5.000, ketemunya 75. Kalau yang asli lokal ini biasanya 80, selisih 10.000 daripada harga cabai. Ya, untuk yang mempengaruhi cabai di lokal apa, Mas? Cabai lokal itu menjadikan cabai ini lebih awet, karena lebih segar, lebih awet. Kalau cabai dari luar kan datang ke sini kotak, tidak tahu kualitasnya. Petani mendesak pemerintah melalui instansi terkait menurunkan harga pupuk agar perawatan tanaman bisa lebih maksimal. Aulia Iksan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Pantai Trikora merupakan salah satu objek wisata yang mempesona dengan keindahan alam yang menakjubkan di Bintan, Kepulauan Riau. Pengunjung kian terpukau dengan suasana pantai yang landai serta air laut berwarna biru dan jernih. Pengunjung betah berlama-lama karena alamnya juga bersih dan indah. Objek wisata alam ini selalu ramai pengunjung setiap akhir pekan dan hari libur. Pantai Trikora cocok sebagai tempat libur keluarga karena anak-anak nyaman bermain pasir dan ombak yang tidak terlalu besar. Selain suasana yang sejuk, Pantai Trikora juga bersih karena dikelola dengan baik. Pengunjung hanya dikenakan biaya sebesar Rp50.000 untuk sewa pondok yang disediakan pengelola. Bagi pengunjung yang tidak berminat menyewa pondok selama berada di pantai, tidak bulan bagi masyarakat karena biaya murah. Ada waktu kami bawa anak aja lah. Oh, ini pas libur air. Di sini lah. Sini, Bang. Di sini liburannya. Bawa anak-anak suka betul berenang di sini. Apa? Sama siapa sini, Bang? Sama istri, sama anak. Sama keluarga ya. Dari pagi tadi? Dari jam 11. Pengunjung berharap wahana Pantai Trikora ditingkatkan agar objek wisata ini semakin nyaman dan mempesona. Aulia Iksan melaporkan dari Bintan, Kepulauan Riau. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Riau Kepri hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dedi Saputri berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.